Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini kita akan belajar tentang perulangan while pada JavaScript. Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang perulangan menggunakan for, dan di episode kali ini kita akan belajar dengan menggunakan while. Sebetulnya for dan while ini mirip ya teman-teman, cuman cara penulisannya aja yang berbeda. Apa yang bisa dikerjakan dengan menggunakan for itu bisa dikerjakan juga dengan menggunakan while. Seperti itu teman-teman. Nah, sintaks untuk perulangan while ini seperti ini ya teman-teman. Kita punya hanya kondisi, lalu kalau kondisinya terpenuhi atau true, code blocknya akan dieksekusi. Nah, variabel awal biasanya dideklarasikan sebelum kondisi while ini ya teman-teman, sebelum code while ini, dan incrementnya biasanya ada di dalam while-nya itu. Seperti itu teman-teman. Mari kita coba buat code-nya supaya nggak bingung ya teman-teman. Seperti biasa, kita buat file dulu. Ini episode 10. Oke, kita buat template HTML-nya. Episode 10 ya teman-teman. Lalu kita buat elemen script untuk penulis JavaScript-nya. Nah, kali ini saya akan menggunakan array ya teman-teman. Misalnya kita punya array yang nama array-nya kota. Ini nama-nama kota di Indonesia. Misalnya Bandung, Jakarta, terus Surabaya misalnya ya teman-teman. Lalu Semarang. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Dan kita sudah belajar ya tentang array sebelumnya. Misalnya kalau kita mau tulis seperti ini, saya pernah ke kota apa misalnya, ditambah kotanya ya teman-teman. Dan kota ini kalau kita ambil nilai pertamanya, ini di array ini adalah indeksnya nilai ke 0 ya teman-teman. Saya tulis 0 di sini. Nah, coba kalau kita jalankan ini jadinya seperti apa? Coba kita lihat ya teman-teman. Ini filenya. Tadi kita print di console log ya. Jadi kita harus klik kanan, inspect, lalu cek di tab konsolnya. Nah, kita dapat teks seperti ini, teman-teman. Saya pernah ke kota Bandung, gitu. Ya, ini kota elemen ke 0, yaitu Bandung. Jadi array itu dimulai dari 0 ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, kalau misalkan kita mau tulis semua kotanya, kita harus tulis seperti ini ya, teman-teman. Kota 1, kota 2, kota 3. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kotanya ada 4 itu masih gampang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nilai array-nya ada 100, sangat tidak efisien kalau kita menulis seperti ini. Nah, cara penulisannya gimana yang efisien? Yaitu menggunakan perulangan. Di episode ini kita akan belajar menggunakan while. Jadi caranya kita deklarasikan dulu. Ini untuk indeksnya ya, indeks elemennya. Kita gunakan X. Dan X ini dimulai dari 0 ya teman-teman. Karena elemen array yang pertama ini adalah elemen ke 0. Ini ke 1, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Lalu kita buat code while-nya. While. Ini kondisinya adalah kalau X kurang dari, kita mau ambil length-nya. Length dari kota ini length-nya 4 ya. Jadi kota, lalu kita ambil length-nya, panjang array-nya. Nah, selama X-nya ini, nilai X-nya masih kurang dari panjang array kota ini, kita akan lakukan console log, print di console log. Lalu kita tulis teksnya tadi, saya pernah ke kota. Lalu kita tambahkan ini kota, lalu elemen ke X, seperti itu.
Nah, setelah console log ini dieksekusi, kita tambahkan nilai X-nya. Tambahkan 1. Penulisannya seperti ini, X++. Jadi nilai X-nya ditambah 1. Lalu, jadi awalnya X-nya 0, ini masih kurang dari panjang array kota ini ya teman-teman. Lalu kita print, jadi X-nya 0, elemen ke 0 Bandung. Kita tambah 1, lalu elemen ke 1 Jakarta, tambah 1 lagi Surabaya, Semarang, seperti itu. Nah, coba kita lihat hasilnya ya, kita save, kita refresh di sini, sama ya teman-teman hasilnya. Sama untuk membuktikan, misalnya Semarang ini saya ganti jadi Jogja. Kalau kita refresh, nah kotanya ganti jadi Jogja ya. Artinya code ini berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya challenge lagi teman-teman, mirip kayak episode sebelumnya. Gimana kalau saya mau tulis teks ini di dalam HTML. Coba teman-teman pause dulu videonya dan coba challenge-nya. Kalau udah teman-teman bisa play lagi videonya ya. Oke, gimana teman-teman? Kalau teman-teman berhasil, selamat. Kalau belum, saya akan bahas. Ini mirip sama episode sebelumnya. Jadi kalau kita mau tulis di dalam HTML, kita harus buat dulu elemennya. Misalnya kita mau masukkan ke dalam elemen P ya teman-teman. Kita perlu kasih ID karena DOM itu nanti kita akan gunakan DOM untuk mengisi value-nya, dan untuk memanggil DOM itu perlu ID. ID-nya misalnya kota ya teman-teman. Oke, lalu kita akan panggil DOM di sini. Jadi kita nggak akan print di console log, tapi kita panggil DOM, document.get element by ID. ID-nya kota, ID-nya sama dengan nama variabelnya ya, tapi nggak masalah ya teman-teman. Lalu inner HTML-nya kita mau ganti dengan menggunakan, kita masukin teksnya, saya pernah ke kota, lalu kita tambahkan kota elemen ke X, seperti itu. Oh ya, jangan lupa di sini kita perlu append ya, kasih tambah supaya nilainya nggak ditimpa tapi ditambah-tambahkan seperti itu. Lalu tambahkan break line untuk ke line berikutnya seperti ini. Oke, coba kita save, lalu kita refresh. Nah, sekarang pindah ke dalam HTML ya teman-teman. Kalau teman-teman tambahin kotanya, misalnya tadi ya Semarang, lalu tambahin lagi Bali, lalu tambahin lagi Manado misalnya ya teman-teman. Ini dia akan mengikuti karena lengthnya juga berubah ya. Kita selama kurang dari lengthnya dia akan terus ngeprint. Jadi akan keambil semuanya. Coba kita save dan kita refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini jelas dan bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang perulangan dan belajar JavaScript. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel ini. See you in the next video teman-teman. God bless you.